dunia maya, netizen turut mengomentari penghinaan Nabi Muhammad di Prancis. Mengutuk kampanye anti-Islam di negara heksagoni, warganet menganggap dukungan retorika Charlie Hebdo semakin menyudutkan Muslim. Di Kuwait, sejumlah supermarket mengosongkan rak dari barang-barang buatan Prancis dan memasang pengumuman tidak lagi menjualnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Selain di Kuwait, beberapa toko di Yordania dan Qatar juga melakukan aksi serupa. Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang secara jelas menyerang Islam, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ketua Penerangannya, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kenyataan berbaur kebencian itu tidak boleh diterima sama sekali dan wajar dikecam oleh mereka yang berfikiran waras tanpa mengira bangsa atau agama. Menurutnya, tindakan Macron itu adalah satu kenyataan yang penuh kebencian. Ia berpotensi untuk membuat provokasi terhadap umat Islam di seluruh dunia dan menyemai permusuhan. Berhubung pandangan Macron mengenai cara umat Islam mengamalkan agama mereka dan memperlekehkan Islam perlukan pembaharuan, Datuk Seri Azmin berkata ia menunjukkan Presiden Perancis itu bersikap Islamofobia serta ketidakupayaan intelektual untuk memahami isu sebenar yang memberi kesan kepada seluruh dunia. Mereka, ayo teman-teman, jangan ketinggalan. Mereka mencaci Nabi kita boikot produk mereka. Silakan ganti dengan produk lainnya, kualitas kurang lebih. Yang penting kita tunjukkan kemarahan kita kepada mereka yang berani-beraninya mencaci Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang penting gue udah bilang buat cewek-cewek tuh yang di rumah, jangan lo abisin duit di baju, abisin duit di perawatan muka sama perawatan badan. Kalau kata suami gue tiap kali kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri. Jangan main-main, jangan main-main. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Takbir. Takbir. Oh gitu. Kenapa? Perancis mencoba mengakhiri seruan boikot produknya dari negara-negara Arab. Di tengah kontroversi kartun Nabi Muhammad SAW, Presiden Perancis Emmanuel Macron bahkan menulis menghormati perbedaan dalam semangat damai menggunakan bahasa Arab di akun Twitter @EmmanuelMacron. Unggahan Presiden 42 tahun pada 26 Oktober 2020 sontak mendapat perhatian dari warganet. Banyak netizen yang berkomentar tidak akan mencabut boikot sebelum Macron meminta maaf. Sementara itu, dilansir dari kantor berita Reuters, 26 Oktober 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap menyerukan boikot produk Prancis. Berpidato di Istana Presiden di Ankara, Erdogan mengajak rakyat Turki untuk tidak menghargai dan tidak membeli barang-barang berlabel Prancis. Seruan boikot barang-barang Prancis berkembang di negara. Demonstran menyatakan Muslim Bangladesh tidak akan tinggal diam bila Prancis menghina Nabi Muhammad. Di Yordania, boikot produk Prancis sudah bukan sekedar imbauan. Sejak hari Minggu lalu, sebuah supermarket di Amman sudah tidak lagi menjual produk buatan Prancis. Pemilik toko menyatakan Prancis merasa memamerkan kartun Nabi Muhammad adalah kebebasan berekspresi. Kami memboikot produk Prancis juga merupakan cara kami menunjukkan kebebasan berekspresi. Prancis melalui kartun, kami melalui ekonomi. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Di Kuwait, pemboikotan produk Prancis dilakukan terorganisir. Serikat toko kebutuhan sehari-hari sepakat memboikot produk Prancis. Pemboikotan produk Prancis juga terjadi di Yaman. Para pemilik toko menyatakan ini adalah cara yang pantas untuk membalas penghinaan Prancis terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, Erdogan juga menyerukan agar para pemimpin negara anggota Uni Eropa bersama-sama menghentikan agenda anti-Islam Presiden Prancis Emmanuel. Ya Allah, kami bersaksi, Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi, Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami siap berhijrah ya Allah.
Ya Allah, berikan kami surgamu, berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabatmu. Nabi Muhammad di gedung pemerintahan di Montpellier dan Toulouse. Media asal Prancis memutar pelecehan pada Rasulullah sebagai bentuk penghormatan untuk guru sejarah Samuel Paty yang dibunuh seorang imigran Muslim. Selang 2 hari, tagar boykot Frank Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. dan Luar Negeri Republik Indonesia memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia terkait sikap Presiden Macron atas karikatur Nabi Muhammad SAW dan Islam pada 27 Oktober 2020. Di depan Olivier Chambard di Jakarta, juru bicara Kemenlu Tengku Faiz Jasyah menyampaikan kecamannya kepada Presiden Prancis termuda tersebut. Sementara untuk boikot produk Prancis, Tengku Faiz Jasyah menyerahkan keputusan pada konsumen. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis menghimbau warga negaranya yang berada di Indonesia, Bangladesh, Irak, Mauritania, dan negara mayoritas Muslim lain untuk lebih waspada dan hati-hati. Melansir dari Reuters 27 Oktober 2020, Prancis juga menganjurkan orang-orang Prancis menjauhi segala aktivitas protes tentang karikatur Nabi Muhammad dan menghindari kerumunan massa. Sebelumnya, Prancis menuai kecaman dan boikot produk dari negara-negara mayoritas Muslim setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Islam sebagai agama dalam krisis. Emmanuel Macron juga mendukung penayangan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo di gedung pemerintahan. Ini dia 30 produk Perancis yang beredar di Indonesia. 1. Accor Hotel. 2. Babible makanan minuman. 3. Big alat tulis. 4. BNP Paribas perusahaan manajer investasi. 5. Channel kecantikan dan fashion. 6. Citroen otomotif. 7. Danone makanan minuman. 8. Doux makanan minuman. 9. Evian makanan minuman. 10. Garnier kecantikan. 11. Givenchy kecantikan dan fashion. 12. Lacoste fashion. 13. Lancome kecantikan. 14. L'Oreal kecantikan. 15. Louis Vuitton fashion. 16. Lu makanan minuman. 17. Michelin otomotif. 18. Moulinex perkakas. 19. Nina Ricci kecantikan. 20. Peugeot otomotif. 21. Renault otomotif. 22.
Societe Generale, perusahaan finansial, 23. Teval, Perkakas, 24. Total Migas, 25. Yves Saint Laurent, kecantikan dan fashion, 26. Pernod Ricard, 27. Sanofi Aventis, 28. Schneider Electric, 29. Vivendi Universal, 30. Lafarge,